Assalamualaikum dulur-dulur. Ketemu lagi dengan saya di Bedah Mitos. Kali ini saya akan mengungkap tua dari sebuah golok atau sebuah pedang. Ini namanya golok warangan. Kalau di kampung saya namanya golok warangan. Kalau di tempat dulur-dulur nggak tahu ini namanya golok apa. Tapi kalau di tempat saya jenis seperti ini namanya golok warangan. Golok ini punya saudara saya. Kemarin dikasihkan sama saya, minta dicek apakah golok ini bertuah atau tidak. Dan setelah saya cek, ternyata golok ini mempunyai tuah yang sangat bagus. Dan tuah dari golok ini untuk menambah kewibawaan dan juga untuk pagar diri atau benteng diri. Dan setelah saya cek, ternyata besi dari golok ini teramat tua. Dan ini mungkin pada era zaman Majapahit. Kalau pegangan golok ini bikinan sekarang sama sarungnya ini. Tapi kalau besinya dari golok ini amat tua. Karena menurut saya ini golok yang berumur ratusan tahun atau ribuan tahun pada era zaman Majapahit. Mungkin dulunya golok ini dipakai oleh para pendekar atau para kesatria untuk menjaga kewibawaannya dan untuk menjaga dirinya. Coba kamera didekatkan biar lebih jelas. Ini golok besinya memang tua ini. Tuh dulur-dulur, golok ini kalau menurut saya besinya amat tua. Karena bukan dari tempaan kampak, melainkan dari pijitan tangan. Kalau zaman era Majapahit atau zaman kerajaan dulu, para empu bikin pusaka seperti keris dan golok itu dipijit begini pakai tangan. Karena kalau orang dahulu memang sakti-sakti ya dulur-dulur. Tidak seperti zaman sekarang, kalau di Panda kan bikin golok atau bikin apa harus pakai palu. Kalau ini bekas pijitan tangan, masih kelihatan. Kalau di tempat saya ini dulur-dulur namanya golok warangan. Dan yang namanya golok warangan ini kalau di tempat saya itu ada larangan untuk diasah atau untuk di apa ya namanya, ya kalau di tempat saya itu diasah ya begini supaya tajam. Tapi kalau golok warangan itu nggak boleh katanya. Dicium dari aromanya ini sungguh luar biasa dulur-dulur, karena aroma dari golok warangan ini beda-beda, dari ujung sampai ke pangkal ini beda-beda aromanya. Ada yang bau darah, ada yang bau wangi kembang, ada yang bau kemenyan. Dan golok warangan ini kalau menurut saya sungguh sangat istimewa. Kenapa saya bilang sangat istimewa? Karena besi dari golok warangan ini bukan hasil tempaan kapak seperti sekarang, tapi bekas pijitan tangan ininya. Mungkin yang dulunya yang bikin ini empu yang lumayan terkenal. Dan setelah saya cek, ternyata golok ini mempunyai kodam dulur-dulur, karena sangat kuat ya kodamnya, lumayan cukup bagus kalau menurut saya. Tapi kembali lagi kepada keyakinan dulur-dulur sendiri.
Karena yang namanya golok warangan ini hanya sarana media kalau waktu zaman dulu untuk menambah kewibawaan dan untuk menjaga dirinya sendiri yang dipakai oleh para pendekar atau para kesatria zaman dahulu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksi oleh dulur-dulur sendiri.